Amin, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Satu hari ada seorang Kristen yang pergi ke gereja. Ketika khotbah disampaikan, dia agak ngantuk-ngantuk, saudara. Itu sebabnya saya harap di sini tidak ada yang ngantuk ketika saudara dengar firman Tuhan. Katakan amin. Sementara dia sedang dalam keadaan agak ngantuk, saudara. Dia dengar firman sambil matanya sayu, saudara. Pendeta sedang khotbah tentang kuasa doa. Betapa doa punya kuasa. Dan setelah khotbah disampaikan, yang ajaib adalah belum kata amin, tapi jemaat ini bisa bangun kembali karena dia tahu khotbah akan selesai, saudaraku. Nah, rupanya selesai kebaktian, dia diajak oleh temannya yang lain, saudara, untuk pergi ke hutan untuk berburu sesuai dengan hobinya, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Akhirnya orang Kristen ini pergi berburu dengan temannya, sahabatnya. Mereka masing-masing membawa senapan dan beberapa persiapan peluru, saudara. Tapi akhirnya saking asiknya mereka mencari binatang buruan, maka di hutan yang luas itu, saudara, mereka berpisah. Mereka masing-masing mencari tempat-tempat yang terbaik menurut mereka yang ada binatang tangkapannya. Dan berkali-kali si orang Kristen lihat ada beberapa binatang buruan dan dia tembak, saudara. Dan ketika dia tembak berkali-kali, rupanya lolos, saudaraku. Sehingga sampai akhirnya sudah dalam keadaan dia sudah berusaha dapat binatang buruan tapi belum dapat. Tiba-tiba dia kaget karena ada seekor singa yang gede, saudaraku. Tiba-tiba mengaum-ngaum di depan dia dan siap menerkam dia. Dalam keadaan begitu, saudaraku, ini orang Kristen kagetnya bukan main, saudaraku. Dia mau coba tembak, nggak taunya pelurunya sudah habis, saudaraku. Dia coba mau tembak, nggak ada lagi peluru. Dalam keadaan gemetaran, saudaraku, singa sudah semakin dekat, siap menerkam dia. Dia kemudian ketakutan. Lalu teringatlah dia khotbah tadi dari pendeta tentang kuasa doa. Dalam keadaan kritis dia langsung tutup mata. Lalu dia berdoa, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Dan tiba-tiba dalam keadaan gemetaran, dia dengar tidak ada suara diam. Lalu dia kemudian coba membuka matanya satu. Dia kaget, dia teriak, terima kasih Tuhan, doaku dikabulkan, terima kasih. Kenapa, saudara? Tiba-tiba di depannya singa yang besar juga tutup mata dan berlutut dan berdoa, saudaraku. Dan orang Kristen ini senang, doanya dikabulkan. Tapi si singa berdoa, terima kasih Tuhan buat makananku pada hari ini, saudaraku. Dan ada tahu apa yang terjadi? Orang Kristen ini diterkam, saudaraku. Ceritanya belum selesai, saudaraku. Ketika dalam keadaan dia diterkam, dia teriak-teriak kesakitan. Dalam keadaan begitu, saudaraku, maka temannya pemburu yang lain mendengar suara itu, saudara. Dia cari suara temannya. Dan waktu dia jumpai temannya dalam keadaan kritis sekarat karena habis diterkam singa, dia teriak-teriak kesakitan. Lalu kemudian temannya kaget. Dia mau cari pertolongan, tapi itu hutan yang jauh dari mana-mana. Lalu dia coba ambil handphonenya, saudaraku. Lalu kemudian dia mulai telepon rumah sakit terdekat. Dan dia berkata, halo, apakah ini rumah sakit? Tempatnya di mana ya? Lalu kemudian operator rumah sakit berkata, betul Pak, ini rumah sakit, ada yang bisa saya bantu? Gini loh, kata pemburu yang temannya ini. Teman saya sedang mengerang-erang kesakitan, teriak-teriak karena habis diterkam singa. Lalu operator berkata, Bapak, kami akan tolong, tapi Bapak harus tunggu ya, bantuan akan segera kami kirim. Tapi pemburu itu berkata, jadi apa yang harus saya kerjakan selama saya menunggu bantuan sampai datang? Gini Pak, mula-mula Bapak harus coba menenangkan teman Bapak yang teriak-teriak kesakitan. Oh gitu ya, jadi saya harus tenangkan dia, saya harus diamkan dia. Iya Pak, baik. Sementara telepon belum ditutup, saudara. Tiba-tiba ini pemburu temannya datang ke temannya. Dan ada suara duor. Lalu dia balik ke telepon. Sudah Pak, sudah beres. Sudah saya tenangkan. Sudah saya tembak teman saya. Dan ternyata, saudaraku, temannya mati, saudaraku. Nah, saudara-saudara, makna daripada cerita ini adalah ada seorang pemburu yang seharusnya dia pergi berburu untuk menangkap hasil buruan. Tapi ternyata justru dia sendirilah yang terperangkap. Saudara-saudara, di Alkitab ada juga peristiwa seorang pemburu yang hebat. Tapi ternyata suatu hari justru dia sendiri seperti binatang buruan yang terperangkap, yang terjebak. Sehingga akhirnya, saudara, dia benar-benar mengalami kerugian besar. Pemburu yang terperangkap, itulah judul khotbah pada hari ini.
Dan mari kita belajar siapakah orang ini. Mari kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai ayat 34, saudaraku. Lihat Alkitab Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ayat 30. Lalu kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Arti Edom adalah yang merah. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara tahu bahwa Ishak dan Ribka punya dua anak kembar. Yang satu bernama Esau, seorang pemburu yang gagah perkasa, kata Alkitab. Sementara adik kembarnya bernama Yakub, seorang yang suka tinggal di padang dan seorang yang suka memasak. Anda harus tahu, saya mau tanya sama saudara, laki-laki dan wanita, kalau suruh masak lebih jago laki-laki atau wanita? Halo? Hah? Laki-laki atau wanita? Hah? Tergantung, saudara. Tapi kalau Anda lihat, ternyata kalau saudara lihat di setiap restoran, sebagian besar koki masakannya siapa? Laki-laki, saudara. Hidup laki-laki, saudara. Ya. Nah, tapi wanita jangan diremehkan juga, saudara ya. Yakub ini pandai masak. Rupanya begini, saudara ya. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak Lukas pandai masak enggak? Istrinya Pak Lukas pandai masak enggak? Jujur saudara, saya dan istri punya karunia menikmati makanan saudara. Saya bisa masak apa? Super mie, saudara. Bisa masak apa? Air, ya toh. Masak air gampang, saudara. Ya toh. Masak apa? Telur ceplok mata sapi, saudara. Giliran suruh masak nasi aja, jujur saya nggak bisa, saudara. Tapi Anda tahu saya punya karunia untuk menikmati makanan. Makanya nanti minggu depan ke dalam retreat Thanksgiving, ketika saudara-saudara yang ikut, Anda jangan lupa bahwa di setiap kamar saudara ada kulkasnya, ada kompornya, ada microwave-nya. Jangan lupa dari Philadelphia bawalah bahan-bahan makanan, saudara. Amin. Dan jangan lupa berilah nomor kamar saudara. Saya dan istri dengan senang hati akan kunjungi kamar saudara. Kami besuk ke kamar saudara sambil nikmati hasil buruan dan tangkapan. Nah, saudara sekalian, rupanya hari itu Esau yang sedang kelaparan. Kenapa dia lapar? Indikasinya semalaman dia tidak dapat satupun binatang buruan. Loh, kenapa Pak? Karena Anda jangan lupa, Ishak bapaknya juga pernah minta, yaitu saudara, supaya Esau pergi berburu dan kemudian memasak. Karena Ishak bapaknya suka dengan hasil buruan dan masakan daripada Esau. Berarti Esau juga pandai masak. Tapi hari itu indikasinya, Esau tidak masak apa-apa. Kenapa? Karena dia gagal, tidak dapat satupun binatang buruan. Dan tahukah saudara, Esau seorang pemburu yang hebat. Ibarat binatang buruan yang dengan mudahnya masuk dalam perangkap adiknya sendiri, yaitu Yakub, dengan makanan pancingan, yaitu sup kacang merah. Kalau sekarang itu apa Pak? Bronebon. Anda tahu kalau orang-orang Manado kalau masak bronebon, wow, jetnya luar biasa, saudara. Itu dicampur dengan kaki babi dan kaki meja. Jangan kaki meja, saudara. Dan Anda tahu, saudara, kasih juga daun pala dan sebagainya, saudara. Kalau dimakan, apalagi itu kacang merahnya sudah semakin empuk dan sudah semakin setengah hancur, saudara. Wah, saudaraku, lihat wajahnya lapar semua, saudara. Ya kan? Lapar? Lapar? Habis kebaktian makan, saudara. Amin. Bayar sendiri-sendiri, saudara. Nah, Anda tahu, saudara, tiba-tiba akhirnya saudara Esau ibarat binatang buruan yang masuk dalam perangkap Yakub. Akhirnya Esau dengan gampang dia jual hak kesulungannya.
Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, Pak, apa maksud hak kesulungan? Anda tahu di dalam Alkitab, khususnya dalam tradisi orang Israel, hak kesulungan itu sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena menurut hukum daripada orang Yahudi, kalau seorang bapak punya 2 orang anak, maka anak pertama mereka, apalagi laki-laki, dia mendapat hak kesulungan. Dan hak kesulungan ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain, saudara, Anda tahu kalau 2 anak, kalau punya warisan dibagi 50%. Tapi kalau orang yang punya hak kesulungan tidak terima 50%, tapi dia terima 75%. Adik-adiknya akan 25% dibagi tergantung dari berapa adik yang dia miliki. Itulah hak kesulungan. Karena dari hak kesulungan akan juga ada berkat kesulungan. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara, Esau ini adalah ibarat setiap kita anak-anak Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita ini seperti seorang pemburu. Kita semua adalah orang-orang yang telah terima hak kesulungan dari Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang mengerti kata amin. Dan kita ibarat pemburu yang tiap hari saudara bekerja memburu sesuatu. Anda sedang mengejar sesuatu destiny yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku benci orang malas, tapi diberkatilah orang yang rajin bekerja. Kita seperti Esau yang sedang berburu tiap hari, saudaraku. Tapi hati-hatilah, jangan sampai kita akhirnya seperti Esau yang terperangkap dalam jebakan-jebakan iblis yang membuat kita kehilangan hak dan berkat kesulungan. Saudara tahu hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang dengan entengnya, dengan gampangnya jual Yesus. Tinggalkan Yesus, tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Dengan gampangnya tinggalkan pelayanan. Saudara, Anda tahu di Indonesia di tengah-tengah kebangunan rohani yang luar biasa. Tidak sedikit realita kenyataan. Orang-orang Kristen yang bernama John, yang bernama Markus, Paulus, yang bernama saudara Lukas, yang ternyata di daerah Papua. Akhirnya mereka masuk Muslim. Hanya gara-gara sekantong beras. Hanya gara-gara yaitu jabatan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mari hari ini jangan sampai kita jual hak kesulungan kita. Saya percaya kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita. Bukan berarti karena gratis, berarti murahan. Tidak. Tetapi karena keselamatan terlalu mahal. Dia yang bayar buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pertanyaannya begini. Mengapa Esau ini dengan rela mau menjual hak kesulungannya? Hanya dengan hal yang sepele. Apa emangnya saudara itu nilainya tinggi? Paling banter 1 mangkok sup kacang merah harga berapa saudara? Ya kan? Anggaplah kalau sekarang harga $10 atau paling banter $20, paling banter lah $30 saudara. Tapi kenapa Esau rela menjual hak kesulungannya? Ini warning, peringatan buat kita. Jangan jual Yesus hanya gara-gara semangkok sup kacang merah. Mengapa Esau menjual hak kesulungannya? Alkitab menjelaskan 3 hal dengan gamblang. Mari kita lihat yang pertama. Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan apa? Dengan lelah dari padang. Saudara, kenapa Esau dengan rela menjual hak kesulungannya? Alkitab dengan gamblang mengatakan, yang pertama, karena Esau sedang lelah. Ayat ini saya coba pinjam dari sebuah terjemahan bahasa Inggris, NLT Bible. One day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Alkitab berkata, suatu hari ketika Yakub sedang memasak sup, Esau pulang ke rumah dari padang, dari berburu. Exhausted, lelah, and hungry, dan lapar. Saudara-saudara, apa arti exhausted atau lelah? Artinya adalah lelah, kehabisan tenaga, sedang lunglai, sedang penat dalam hidupnya. Saudara lihat kemari. Esau lelah, kehabisan tenaga. Karena dia gagal mendapatkan hasil buruan.
Apa yang dia impikan, apa yang dia rencanakan seolah-olah tidak terjadi. Sehingga ia capek, ia lelah. Bukan hanya di tubuh, tapi lelah di hati, lelah di pikiran. Dan tahukah saudara, berapa banyak hari-hari ini orang-orang percaya rela jual Yesus, rela tinggalkan gereja, rela tinggalkan Tuhan hanya karena lelah. Mungkin ada saudara yang sedang lelah hari ini. Mungkin bukan tubuhmu yang lelah, tapi pikiranmu capek. Mungkin hatimu sedang capek, makanya orang Jakarta berkata capek deh. Anda tahu saudara, mungkin kau sedang lelah karena beban pergumulan yang berat. Mungkin masalah keluargamu yang belum selesai-selesai. Mungkin masalah ekonomi, masalah kerjaan yang mungkin berat dan sebagainya. Juga mungkin tidak sedikit yang bergumul lelah soal masalah imigrasi, soal masalah tugas-tugas pekerjaan, tugas-tugas pelayanan. Mungkin ada saudara yang hari ini sedang lelah karena engkau sedang mengalami gagal dalam hidup ini. Seperti Esau, gagal tidak mendapatkan sesuatu hasil. Bahkan mungkin saudara ada yang sedang lelah karena saudara sudah terlalu lama dalam penantian akan janji Tuhan tergenapi. Tapi seolah-olah belum tergenapi. Ada mungkin saudara yang sedang bosan dan jenuh, lelah karena hal-hal yang rutinitas. Engkau merasa di Amerika kok hidup cuma kayak begini aja. Kenapa tidak ada terobosan? Hati-hati saudara-saudara. Kenapa? Sebab yang berbahaya dalam hidup ini itu bukanlah soal kelelahannya. Tetapi yang berbahaya dalam hidup ini adalah apa saudara? Yaitu apa yang Anda lakukan ketika saudara sedang lelah. Esau ketika sedang lelah, dengan mudah dia jual hak kesulungannya. Saudara-saudara, hati-hati. Iblis tidak datang mencobai Yesus ketika Yesus sedang segar dan semangat. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Alkitab berkata langit terbuka, Roh Allah turun seperti burung merpati, dan terdengar suara dari Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Iblis tidak datang mencoba Yesus waktu Yesus sedang segar dalam pengurapan. Tapi ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari di padang gurun, sedang lelah dan lapar, maka iblis datang menggodai dengan 3 pencobaan. Dan hari-hari ini saudara, hati-hati ketika engkau sedang lelah, capek dalam hidup ini. Iblis seringkali menggodai kita dengan berbagai jebakan-jebakan supaya kita menjual Yesus, supaya kita meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa? Sebab saudara tahu Tuhan Yesus memberi teladan yang baik untuk dia bisa menang atas setiap pencobaan pada waktu dia lelah. Saya percaya Tuhan yang sama sanggup memberikan kita kemenangan saat saudara sedang lelah hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ingat bahwa kelelahan itu bukanlah sesuatu yang berbahaya sebetulnya. Tapi reaksi kita ketika sedang capek. Apakah kita jadi orang yang mudah emosi, mudah tersinggung, tersensitif, mudah kecewa, mudah sakit hati, gampang bersungut-sungut, malas ke gereja, malas cari Tuhan, dan sebagainya. Hati-hati saudara-saudara. Kenapa? Sebab saudaraku, ketika kita sedang lelah, sudah enggak lagi sabar akan pertolongan Tuhan. Seringkali kita berusaha cari kekuatan kita sendiri yang akibatnya kerugian yang sangat besar seperti yang Esau alami. Saudara ingat dalam peristiwa Natal, kita sering melihat ada orang-orang yang dari negeri timur datang memberi persembahan kepada Yesus di Bethlehem, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya mau tanya, orang-orang itu siapa saudara? Halo? Orang-orang Majus. Saya mau tanya sama saudara, orang-orang Majus yang datang menjumpai bayi Yesus di kandang Bethlehem, berapa orang saudara? 3? Siapa bilang 3? Tidak saudara. Lebih dari 3 gerombolan. Loh Pak, 3 Pak. Dari mana taunya? Oh dari 3 macam persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, memang ada 3 macam persembahan, tapi ternyata itu segerombolan orang. Nah mereka ini adalah orang-orang Majus, orang-orang yang cerdas, orang-orang berhikmat.
Ya, makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai wise men, yaitu orang-orang yang berhikmat. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang dunia perbintangan. Dan mereka berasal dari negeri timur yang jauh dari Yerusalem. Dan Anda tahu saudara, kira-kira dari manakah mereka? Tidak jelas memang, tapi kalau Anda tahu, ada seorang penafsir Alkitab menafsirkan kemungkinan besar mereka berasal, kalau tidak dari India, mereka bisa berasal dari Cina. Kenapa? Karena orang India dan orang Cina adalah orang-orang yang pandai dalam soal perbintangan. Satu hari mereka melihat dari negeri mereka ada satu bintang yang berbeda. Dan waktu mereka melihat dan mereka tahu tentang artinya, wow, seorang raja, seorang juru selamat, seorang Mesias lahir. Lalu mereka mau ketemu di mana dilahirkan. Alkitab berkata, maka bintang itu bergerak menuntun mereka. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Lalu mereka naik apa? Naik unta. Kenapa Pak kok naik unta? Karena waktu itu belum ada SQ dan Eva Air. Namanya saudara, ya kan? Mereka naik unta. Saudara bisa bayangkan, kalau Anda lihat di peta dari India atau dari Cina menuju ke Yerusalem itu jauhnya bukan main. Mau enggak mau mereka naik unta ikuti bintang itu terus. Berarti tidak cuma semalam, bisa-bisa beberapa minggu, berapa bulan, sampai mereka ikuti terus. Alkitab berkata, nanti baca di Alkitab, begitu mendekati Yerusalem, tiba-tiba bintang itu hilang. Loh, enggak kelihatan lagi. Mereka coba cari, enggak kelihatan. Dan Anda tahu saudara, setelah bintang itu udah hilang, mereka udah capek sekian lama mengikuti bintang itu. Mulai mereka pakai pikiran mereka sendiri, kekuatan mereka. Oh, biasanya raja lahir mesti di peles, mesti yaitu di istana raja. Maka mereka menyimpulkan, pasti di istana Yerusalem, istana Herodes. Maka mereka orang-orang Majus pergi ke istana raja Herodes. Dan Anda tahu, raja Herodes kaget. Alkitab berkata, gemparlah mereka. Kenapa? Anda tahu karena Herodes adalah seorang raja yang paranoid. Yang punya ketakutan-ketakutan yang mengerikan. Kalau Anda belajar sejarah Herodes pada zaman Yesus lahir, itu adalah Herodes yang paranoid. Sampai-sampai beberapa anak kandungnya sendiri dibantai, dibunuh sama dia sendiri. Supaya apa? Tidak ada anak-anaknya yang bisa menggantikan kedudukannya dia. Bahkan sampai satu hari istrinya yang dia cintai sendiri, dia bantai sendiri, dia bunuh. Supaya istrinya pun juga tidak bisa menggantikan kedudukannya. Orang ini paranoid, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maka dia panggil ahli-ahli Taurat. Dilihat dari Taurat, di mana yang Mesias lahir nubuatannya. Waktu mereka buka kitab Mika pasal 5. Oh, di Bethlehem Efrata lahirlah juru selamat. Maka yang terjadi, saudara? Herodes bilang sama orang-orang Majus, kamu pergi ya ke Bethlehem ya. Nanti kamu kasih tahu ya. Kalau dari situ kamu balik ke saya ya. Saya mau pergi juga menyembah raja yang lahir. Padahal Herodes tidak demikian maksudnya. Anda tahu saudara, tiba-tiba orang-orang Majus keluar dari istana raja. Baca di Alkitab, setelah mereka keluar dari istana Herodes, tiba-tiba bintang itu muncul lagi. Ketika muncul, mereka ikuti lagi dan pas berhenti di atas Bethlehem. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara tahu, gara-gara mereka sesaat tidak lihat bintang, sudah lelah, sudah capek, mereka pakai kekuatan sendiri. Padahal tidak lama lagi bintangnya akan muncul lagi. Anda tahu akibatnya apa? Akibatnya mereka disuruh Tuhan melalui mimpi, jangan ikut, jangan balik ke Herodes. Mereka pakai jalan lain. Tapi kemudian sudah tidak lama kemudian Herodes dengan tentaranya datang. Semua bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dihabisi semua, dibantai dengan bengis. Dan Anda tahu, gara-gara orang Majus tidak sabar, sekian banyak bayi-bayi 2 tahun ke bawah jadi korban. Berapa banyak kita seperti Esau dan seperti orang-orang Majus yang karena capek dalam hidup ini, udah lelah, pergumulan tidak selesai-selesai. Lalu kemudian kita dengan gampangnya jual Yesus. Saudara-saudara, ambillah keputusan hari ini. Ketika engkau sedang lelah, tetap percayalah.
ada sepasang tangan yang berlubang baku yang terus terbuka lebar buat kita. Dia Yesus yang berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan, kesegaran yang baru kepadamu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Alkitab berkata, ada nikmat di dalam hadiratnya. Katakan amin cukup. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita salah bereaksi ketika engkau sedang lelah dalam hidup ini. Pertanyaan yang kedua, mengapa Esau rela menjual hak kesulungannya? Alkitab dengan gamblang menjelaskan. Yang pertama tadi, karena Esau sedang lelah. Tapi alasan yang kedua, lihat Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Lihat kalimat terakhir, baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah, apa baca? Esau memandang ringan, look down, nganggap remeh, apa saudara? Hak kesulungan itu. Saya mau tanya sama saudara dulu. Hak kesulungan sebagai anak pertama dari anak kembar Ishak dan Ribka, ini Esau dapatkan dari siapa? Halo? Hak kesulungan ini Esau dapatkan dari siapa? Dari Tuhan. Bukan karena kekuatan sendiri. Kalau Anda baca Alkitab, itu sudah ketika Esau mau keluar pertama, adiknya Yakub di dalam rahim sudah narik tumitnya untuk kembali masuk supaya Yakub keluar lebih dulu. Bayangin saudaraku, Yakub ini sudah memang pandai bergulat, dari dalam kandungan pun sudah jago gulat, saudara. Dia tarik, kenapa? Dia mau jadi yang sulung. Tapi Anda tahu, Esau tetap keluar sebagai anak sulung. Dan hak kesulungan ini didapatkan Esau dari Tuhan. Tapi lihat, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Itu sama artinya, dia memandang ringan Tuhan yang memberikan hak kesulungan itu. Alasan yang kedua, mengapa Esau rela menjual hak kesulungannya? Yang kedua, karena Esau tidak menghargai perkara rohani. Esau tidak menghargai pemberian Tuhan. Esau memandang ringan setiap hal-hal rohani, pemberian Tuhan dianggap sepele. Saudara-saudara, hati-hati. Saudara, tahukah saudara, apapun yang ada dalam hidup ini, pencapaian apapun, ini kita capai bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena anugerah Tuhan. Siapa sadar hidup ini cuma karena anugerah Tuhan? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya, hidup saya hanya karena anugerah. 2, 3. Lebih keras, hidup saya hanya karena anugerah. 2, 3. Percayalah, semancung apapun hidung Anda, secantik apapun wajah saudara, kalau tadi pagi jantungmu berhenti 10 menit, maka akan ada telepon kepada handphone saya, Pak, mohon doa penghiburan. Hari ini saudara-saudara, sekaya apapun saudara, kalau saudara hari ini bisa hidup dan bernafas, ini anugerah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah, yang menyedihkan begini, Esau itu nganggap sepele, nganggap ringan. Ada sebuah statement bilang begini, saudara. Orang yang tidak menghargai perkara rohani, sama artinya dengan tidak menghargai Tuhan sendiri. Ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Orang yang tidak menghargai perkara rohani, sama artinya dengan tidak menghargai apa? Contoh saudara. Kalau saya berikan sebotol ini air kepada Widodo, coba. Mau terima? Mau terima? Oke. Belum minum kan? Terus dia terima, terus sampai di kursinya dia buang. Coba buang. Coba buang. Jangan buang ke istri, jangan. Coba taruh di bawah aja, taruh di lantai, buang aja. Injak-injak. Loh kok malu? Kalau dia buang, dia injak-injak pemberian saya mau tanya, sebetulnya yang dihina oleh Widodo itu siapa? Sang pemberinya. Sudah tahu enggak? Esau ini nganggap sepele Tuhan. Nganggap remeh hal rohani. Tuhan itu apa sih? Cuman kayak ban serep kok. Kalau aku lagi butuh, cari Tuhan.
nggak butuh. Tuhan kayak ban serep. Hati-hati saudara-saudara. Berapa banyak orang yang tidak menganggap perkara rohani sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Mereka tidak menomorsatukan Tuhan. Dan sering kali itulah yang menjadikan orang Kristen rela menjual Yesus hanya gara-gara menganggap enteng Tuhan. Saudara-saudara, tanda orang yang tidak menghargai perkara rohani adalah apa? Orang yang menganggap remeh soal ibadah. Gereja itu kalau perlu baru datang. Gereja kalau pas bisa baru datang. Kalau lagi overtime rame ngapain? Minggu depan toh gereja juga masih buka. Ya terus. Kan Pak Lukas sudah berkata biar pada salju pun tetap gereja buka hari Minggu. Ngapain? Saudara, hati-hati. Orang yang tidak menghargai perkara rohani adalah apa? Orang yang tidak pernah mau baca Alkitab. Dia anggap Alkitab cuma sekedar kayak kabar kilat. Dia nggak baca pun dia merasa tidak masalah. Orang yang tidak menghargai perkara rohani adalah orang yang anggap semua hal Tuhan itu hal yang sepele. Hati-hati ya. Yang menyedihkan Amerika ini dibangun pertama kali dengan asas kekristenan. In God we trust. Tapi Anda tahu saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen jadi ateis. Mereka anggap Tuhan hanya nomor kesekian. Mereka percaya mereka hanya bisa karena kemampuan mereka sendiri. Berbahaya sekali saudara. Saudara tahu? Di Singapura ada seorang yang masih muda usia 40 tahun. Dia berhasil mencapai semua impian dalam hidupnya. Dia menjadi dokter kecantikan yang terkenal. Dia punya istri yang bagus, yang cantik, anak yang bagus. Dan dia punya rumah apartemen yang terbaik di Singapura. Bahkan mobil Lamborghini pun juga dia punya. Satu hari dia diajak sama temannya, yuk ke gereja. Dia ketawa, dia bilang gini, kamu tahu? Minggu saya selalu bangun siang. Gak bisa bangun pagi. Kalau kamu mau aku ke gereja, beritahu sama pendetanya. Supaya jam kebaktiannya dimundurkan jam 2 siang. Saking sombongnya saudara. Dia merasa tidak perlu Tuhan. Dia merasa tidak perlu Tuhan. Dia merasa bisa sukses tanpa Tuhan. Tapi Anda tahu saudara, kisahnya belum selesai. Satu hari saudara. Dia ketika hari itu sedang habis fitness. O1, O2, O3, O1, O2, O3. Tiba-tiba dia kaget, punggungnya kerasa sakit. Lalu dia ke dokter yang lain dicek. Gak taunya sudah, melalui berbagai macam pemeriksaan, dia kena kanker stadium terakhir. Dan barulah sudah begitu, baru dia bertobat terima Yesus. Dan dalam keadaan kritis, dia bersaksi. Saya sempat lihat rekaman videonya, dia saksi. Jangan seperti saya baru cari Tuhan dalam keadaan seperti ini. Untung dia punya kesempatan kembali cari Yesus. Dia ngomong begini, Lamborghini saya tidak bisa menolong menyembuhkan saya. Uang saya terkenal saya tidak bisa menolong saya. Dia nangis, dia kembali bertobat kepada Yesus. Dan Anda tahu saudara apa yang terjadi? Setelah dia bersaksi sekian lama, beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Untung dia masih punya kesempatan. Saudara-saudara, berapa banyak orang anggap remeh perkara rohani? Saudara tahu nggak? Kalau Anda selidiki di dunia ini, satu bangsa yang sangat sukses. Salah satunya adalah bangsa Yahudi. Orang Israel, orang Jewish. Kemanapun mereka berada, lihat rata-rata sukses, kaya, diberkati. Kenapa? Karena Anda tahu orang Yahudi. Paling tidak kita bisa belajar. Mereka honor God. Mereka menghargai Tuhan. Mereka menghormati perkara rohani. Anda harus tahu perkara rohani dan perkara Tuhan itu similar. Itu paralel. Engkau gak akan bisa menghormati Tuhan kalau engkau tidak bisa menghormati perkara rohani. Yang setuju katakan amin. Anda tahu orang Yahudi? Sesibuk apapun mereka, yang namanya hari Sabtu, hari Sabat. Mereka tutup perusahaan mereka. Mereka tutup toko mereka. Ngapain? Pergi beribadah di rumah Tuhan. Anda tahu, belum lagi saudara, setiap tahun minimal 2 kali dari berbagai negara manapun mereka akan pergi terbang ke Yerusalem. Untuk apa? Beribadah di Yerusalem. Minimal 2, yaitu apa? Hari Raya Paskah dan Hari Raya Pentakosta. Lihat, mereka tidak sepelekan perkara rohani. Bahkan kalau Anda lihat saudara,
Setiap kali saya sudah ke Israel, di hotel-hotel Israel sudah, kalau Anda lihat di depan kamar-kamar hotel itu ada aneh. Ada kayak kotak hitam. Lalu kemudian saya sempat tanya itu isinya apa? Isinya adalah Taurat Tuhan. Mereka buat kecil mungkin ditaruh di situ. Untuk apa? Mereka selalu setiap kali mau masuk ke dalam rumah, ke kamar, hotel dan sebagainya. Selalu mereka ingat Taurat Tuhan. Artinya apa? Mereka ingat Tuhan. Mereka akan nomor satukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Makanya tidak heran mereka alami favor Tuhan yang ajaib. Bagaimanakah dengan kita? Lihat ada seorang raja yang sangat terkenal. Yaitu Daud. Dia berkata apa? Mazmur 119 ayat 72. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 119 ayat 72. Semua baca 2, 3. Taurat yang kau sampaikan adalah apa? Baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan apa? Dan perak. Lihat. Bagi Daud saudara, firman Tuhan itu sangat penting, bahkan value-nya, nilainya lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jujur, kalau kita bagaimana? Saudara anggap enggak firman Tuhan lebih daripada uang saudara? Lebih daripada semua kekayaan. Seringkali kita rela tidak ke gereja gara-gara overtime kerja, saudara. Di sini tidak ada, saudara. Amin, saudara. Ya kan? Bahkan lihat, Daud berkata apa? Mazmur 84 ayat 11. Mari baca Mazmur 84 ayat 11. Semua baca. 2, 3. Sebab lebih baik apa? Satu hari di pelataranmu di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain termasuk di tempat pekerjaan. Amin. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat, ada orang-orang yang menempatkan hal rohani lebih dari segalanya. Maaf saudaraku, bagaimana dengan kita? Buru-buru saudara, seminggu cuma sekali ke gereja saja. Hanya 2 jam. Itu pun masih di korting lagi. Kebaktian jam 10 mulai, baru datang setengah 11. Itu pun tidak merasa bersalah. Di sini tidak ada. Amin. Saudara, hati-hati. Daud menilai perkara rohani, perkara ibadah lebih penting daripada yang lain. Dan Anda akan percaya, kalau orang yang menempatkan Yesus Tuhan lebih dari segala-galanya, Tuhan yang sama akan memposisikan saudara yang terutama di dalam hati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Yesus juga pernah bilang begini, di mana hartamu berada? Apa saudaraku? Di situ hatimu berada. Ayo ucapkan bersama-sama. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. 2, 3. Di mana hartamu berada? Anda tahu ini bicara apa? Ternyata rasa hormat kita kepada Tuhan akan terekspresi juga kemana paling banyak kita spend money. Kenapa, so? Karena di uang itu ada hati kita. Kalau saudara menganggap elektronik lebih penting dari segala-galanya, percayalah kalau Anda lihat, uangmu lebih banyak habis untuk beli barang-barang elektronik. Kalau engkau anggap makan itu lebih penting dari segala-galanya, lihat, uangmu akan lebih banyak kau buang untuk makan. Karena engkau anggap makan lebih dari segala-galanya. Rela bayar berapapun, yang penting makan enak. Kalau orang menganggap bahwa shopping adalah sesuatu yang lebih berharga dari apapun, lihat, uangnya akan lebih banyak terbuang untuk shopping. Jangan merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian kalau gitu Pak, saya nggak boleh. Boleh, saya juga shopping. Amin. Ya, toh? Tapi Anda tahu, kalau engkau cinta Tuhan, uangmu akan lebih banyak engkau gunakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bohonglah orang kalau bilang ini, aku cinta Yesus. Wow, I need Jesus. Wow, Tapi saudaraku, sorry Tuhan, kalau persembahan cuma $1 Tuhan. Cinta engkau Tuhan, tapi bukan dompetku Tuhan. Sudah maaf ya. Ada banyak orang yang hari-hari ini mencoba mencocokkan firman Tuhan dengan kemauannya sendiri. Lalu kemudian kalau nggak cocok, dia belokkan, dia cari alasan. Saya sedih, saudara ya. Sekarang ini Saksi Yehova sedang gencar-gencarnya narikin banyak orang Kristen. Dengan yaitu promosinya 3 hal.
Di gereja kami tidak ada persembahan. Dijemput, dikasih makan. Kurang apa lagi, saudara? Satu kurangnya, kurang ajar, saudara. Anda tahu kenapa? Sesat. Tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Tapi Pak, saya ada beberapa orang sempat kirimin saya, ada Pak, ini lihat pengajaran. Sampai tentang perpuluhan. Saudara, jujur ya. Sampai ada bilang begini, pendeta-pendeta akhir zaman, sebutin nama, saudara. Itu ternyata hanya cari keuntungan, menakut-nakutin jemaat, ngancam jemaat, terkutuk kalau kamu tidak memberi perpuluhan. Menurut saya, kalau Anda cek khotbah-khotbah saya, rekaman saya tidak pernah mengancam saudara. Tapi Alkitab yang menyebut dalam Maliaki, ya tahu saudara, saya tidak pernah memaksa orang, tapi saya hanya menyampaikan kebenaran. Jujur saudara, ada yang tanya sama saya gini, ada yang ngomong gini, Pak Lukas katanya ada orang ngomong, Pak Lukas tuh baik hanya sama orang yang ngasih perpuluhan. Sama yang enggak ngasih perpuluhan kayaknya kurang baik. Jujur di hadapan Tuhan tahu. Saya tidak pernah, jarang sekali lihat laporan keuangan yang rinci yang tiap minggu saudara. Siapa yang ngasih perpuluhan, yang enggak ngasih, saya enggak pernah. Saya enggak pernah tahu siapa saudara yang ngasih perpuluhan atau tidak. Yang tahu hanya engkau dengan Tuhan. Yang penting saya hanya bagikan kebenaran, urusan saudara dengan Tuhan. Tapi saya percaya orang yang mentaati Tuhan akan terima berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Lihat, orang cari alasan ngomong begini. Perpuluhan itu hukum Taurat. Kita akan hidup dalam hukum kasih karunia. Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi nggak perlu lagi ngasih perpuluhan. Saya waktu baca itu saya ketawa. Saudara saya mau beritahu ya. Perpuluhan bukanlah hukum Taurat. Kata bersama saya, perpuluhan bukan hukum Taurat. 2, 3. Hukum perpuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat datang di bumi ini. Saya mau tanya, hukum Taurat diberikan Tuhan melalui siapa pertama kali? Musa. Sejak dari Taman Eden, hukum perpuluhan sudah ada. Tuhan ngomong, semua buah-buahan ini, pohon-pohon buah-buah ini, ya bukan pohonnya lah, kalau pohonnya yang dimakan rayap semua. Buah-buahannya boleh kau makan, bebas kau makan. Tapi 2 pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon rambutan. Kok rambutan so? Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan buahnya, engkau akan mati. Dan betul saudaraku, Adam dan Hawa ambil yang punyanya Tuhan, yang merupakan haknya Tuhan. Mereka kehilangan Taman Eden. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Lihat bahwa Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek sebelum Musa lahir. Yakub juga memberi perpuluhan kepada Tuhan sebelum Musa lahir. Dan Musa yang menerima hukum Taurat. Dan ada orang bilang ini, kalau begitu Pak, sebetulnya perpuluhan tidak ada dalam perjanjian baru. Siapa bilang? Mari kita lihat Yesus sendiri berkata apa. Lihat Matius 22 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama. Matius 22 ayat 19 sampai 21. 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar atau mata uang kepadanya, kepada Yesus. Ayat 20. Semua baca 2, 3. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ayat 21 baca. Jawab mereka, gambar dan tulisan apa? Kaisar. Di uang itu saudara, di uang dinar itu. Terus baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan apa? Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada siapa? Kepada Allah. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Kewajiban dalam soal keuangan yang harus kita berikan kepada pemerintah itu apa? Pajak. Ya kan? Saya doakan, saya berkata sama saudara, jadilah pembayar pajak yang baik. Karena saya juga hamba Tuhan bayar pajak. Tapi saudara-saudara, Yesus tidak hanya bicara soal pajak pada pemerintah. Dan dikatakan apa? Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya mau tanya sama saudara, apa yang wajib kita berikan kepada Allah dalam soal keuangan? Apa? Perpuluhan. Pak, tapi kan tidak terlalu jelas Pak. Mari kita lihat satu ayat lagi. Matius 23 ayat 23. Yuk baca sama-sama Matius 23 ayat 23. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab apa?
perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Pak, ada yang ngomong gini, kita sekarang kan bukan peladang, kita bukan pekebun. Ya toh, kita kan lain pekerja. Sudah tetap prinsipnya. Dari setiap penambahan berkat Tuhan, berikan perpuluhan. Terus lihat kalimat berikutnya, 2, 3. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalimat terakhir baca sama-sama 2, 3. Yang satu harus dilakukan. Saya mau tanya, yang satu ini maksudnya apa? Perpuluhan. Terus, dan yang lain yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apa sudah baca? Jangan diabaikan. Saya baca begini, saudara. Ada yang ngajar begini. Lihat, siapa bilang orang ngasih perpuluhan diberkati? Lihat, Yesus malah ngutuki orang yang ngasih perpuluhan. Saya ketawa. Sudah tahu? Yang dikutuk Tuhan, Yesus ngomong celakalah, itu bukan perpuluhannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Loh kenapa? Karena begini, saudara. Mereka itu memberi perpuluhan, tapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam bagian yang lain, Yesus pernah negur gini, kamu tuh munafik. Kamu sudah berkata begini, oh bagian yang aku gunakan uang untuk mensupport orang tuaku, bagian uang yang seharusnya aku gunakan untuk membantu orang miskin, semuanya udah aku pakai untuk perpuluhan. Makanya mereka ditegur Tuhan. Kenapa? Karena kamu harus lakukan perpuluhan. Tapi yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Kamu harus bantu orang tuamu juga di luar dari perpuluhan. Kamu juga harus membantu orang-orang miskin di luar dari perpuluhan. Ya Yesus berkata, yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jujur saya tidak pernah malu bicara soal perpuluhan. Kenapa? Karena saya sendiri juga memberi perpuluhan. Waktu saya baru bertobat, dilatih oleh orang tua saya. Saya pertama kali memberi hanya 500 rupiah. Tapi dengan setia, hari ini saya lihat Tuhan menggenapi janjinya. Katakan amin. Sudah jujur ya? Banyak orang cari alasan. Tidak menghargai Tuhan. Tidak menghargai perkara rohani. Dia anggap uang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Siapa bilang? Karena uang itu hartamu, di situ hatimu. Kalau hatimu kau berikan ke Tuhan sebagai nomor 1, perpuluhan. Lihat, hatimu akan melekat terus kepada Tuhan. Dan hidupmu akan diberkati. Katakan jujur ya, orang cari alasan. Sebetulnya Anda tahu ya, kenapa? 2 hal. Kenapa banyak orang muncul pengajaran mau menghindari dari perpuluhan? 2 hal. Pertama, tidak bisa dipungkiri. Karena banyak penyimpangan uang gereja. Kita nggak usah ngakimi. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sejak tahun 2002 gereja ini berdiri. Kami punya keputusan untuk open management. Keuangan terbuka. Anda bisa lihat habis kebaktian semua pemasukan rinci. Semua pengeluaran rinci. Gaji saya pun berapa rinci bisa lihat. Termasuk saldo kas gereja kita dari awal sampai sekarang. Semua properti gereja, baik gedung ini maupun mobil-mobil gereja, semua pakai nama gereja, tidak nama pribadi saya. Fair, semua terbuka. Dan Anda tahu, semua pengeluaran gereja ini ada bukti risitnya, ada buktinya, dan kami bisa mempertanggungjawabkan semua. Kami gunakan semua berkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saudara jujur, kami terbuka kenapa? Karena gini saudara, ada gereja-gereja tertentu, kita tidak menghakimi tapi terserah mereka. Yang punya prinsip sampai hari ini gini, semua perpuluhan itu punyanya pendeta dan para full timer. Jadi gini saudara, setiap kali persembahan, tim penghitung keuangan, ngitung kalau dia lihat ada amplop tulisan perpuluhan, disisikan, tidak boleh dibuka. Semua perpuluhan dikumpulkan sendiri, masukin tas, nanti yang lain, persembahan pembangunan, persembahan umum, dan sebagainya, tidak ada namanya, dibuka, dihitung, itu masuk kas gereja. Yang perpuluhan tidak masuk kas gereja, kasih ke pendeta. Nanti dibawa pendeta, lalu pendeta dengan istri pendeta dan anak menantu pendeta, rame-rame di atas tempat tidur, buka saudaraku, dan hitung dan jadi bancaan, saudara. Jadi pesta pora saudara. Jujur, kita nggak mau sama menghakimi, ada yang kayak begitu urusan dengan Tuhan. Tapi kalau di gereja ini, saudara, perpuluhan saudara semua masuk ke dalam kas gereja. Kami hamba-hamba Tuhan yang full time dan part time, kami hanya digaji. Dan semua ada tanggung jawabnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi jujur ya, kenapa orang berusaha menghindar dari perpuluhan? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri karena banyaknya penyimpangan. Tapi yang kedua, karena lanjutin, apa? Karena kok sungkan ngomongnya? Karena apa?
Bilang kanan kiri, bilang. Karena lihat kanan kiri, lihat. Jangan lihat saya, karena apa? Beli. Sudahlah, sudah maaf ya. Banyak orang bilang, bukan perpuluhan. Kita sekarang 100%, jadi jangan dipatok. 100%. Maaf, buru-buru 100%, saudara. 10% aja berat, cari alasan. Maaf ya, kalau saudara ke Canaton makan di restoran, ngasih apa? Tip. Berapa persen? Hah? Berapa persen? 10%? Berapa? Minimal 15% sampai berapa? 20%, bahkan lebih. Saya masih ingat pernah hamba Tuhan tamu, habis kepelayanan saya ajak makan, tapi dia, Pak, gantian Pak, kali ini saya memberkati. Oke, dia bayar dengan uang cash. Dolar masih baru. Indonesia itu hebat. Uang dolar tidak boleh ada noda cacat celanya. Bahkan tuh saudara-saudara lecet sedikit aja udah enggak ada nilainya. Turun. Wah, baru. Saya sungkan sebetulnya, saya mau bayar. Enggak, saya mau bayarin Pak. Gantian Pak. Dia keluarin saudara uang baru. Ya udah, selesai. Kami sama-sama keluar ke mobil, ke tempat parkir. Tiba-tiba sudah mau jalan. Kaget saya pikir ada perampok. Waitersnya restoran, gebrak-gebrak mobil saya. Brak. Pakai bahasa Inggris yang masih kayak Cina. Saya buka jendela. Rupanya adalah apa? Teman hamba Tuhan ini tidak kasih tips. Dikejar sampai tempat parkir. Maaf ya, kita di restoran ngasih 15%, 20%. Enggak pernah komplain, enggak pernah keberatan. Kenapa kita seringkali cari alasan tidak kasih perpuluhan? Karena kok sungkan ngomongnya? Yang keras dong. Karena ulang lagi. Karena coba pegang dada masing-masing. Karena Dan saya mau beritahu sama saudara, kami tidak pernah memaksa orang memberi perpuluhan, tapi kami beri kebenaran firman. Dan ingat saudaraku, lakukan, kembalikan perpuluhan milik Tuhan, bukan karena Anda takut kutuk, tapi karena kau cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan anugerahnya lebih besar. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Esau rela menjual hak kesulungannya? Yang ketiga terakhir, kitab Ibrani, seorang rasul Paulus di perjanjian baru, dia mendapat pewahyuan Tuhan. Lihat Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Semua baca sama-sama. 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Seperti Esau. Yang ngapain? Yang menjual hak kesulungannya demi apa? Untuk apa? Sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, yaitu berkat kesulungan, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki apa? Kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudara, lihat. Kenapa Esau rela menjual hak kesulungannya? Yang pertama tadi karena dia lelah dan reaksinya salah. Yang kedua karena dia sudah menganggap ringan perkara rohani. Dan yang ketiga adalah karena Esau mau melakukan apapun juga demi mengejar kepuasan hidup. Makanya Paulus berkata, jangan ada orang yang punya nafsu yang rendah kayak Esau. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, jangan punya nafsu yang lebih rendah daripada binatang. Maaf saudaraku, ada orang hanya ngejar, yaitu semangkok makanan. Dia rela jual Yesus. Saudara, kenapa? Karena dia pikir kepuasan hidup lebih dari segala-galanya. Dia rela lakukan apapun. Saudara tahu, hati-hati. Banyak orang hari ini akhirnya menyesal, nangis, terlambat. Ketika apa? Ketika dia anggap kepuasan hidup lebih dari segala-galanya. Baru-baru ini saudaraku, Amerika geger. Ketua CIA, Badan Intelijen Amerika, namanya Jenderal David Petrus. Nama orang Kristen saudaraku. Harus resign, mengundurkan diri dari jabatan yang sangat penting untuk Amerika. Gara-gara skandal seks. Dan Anda tahu saudara, hanya jebakan wanita. Menurut saya loh ya, jujur ya, saya udah lihat di CNN. Kalau Anda pria-pria lihat, menurut Anda apakah cantik sekali sih? Menurut saya sih rata-rata lah, biasa-biasa saudara. Dibanding istri saya lebih cantik istri saya saudara. Loh, menurut saya, tapi jangan menurut bapak-bapak, awas saudara. Ya kan? Anda bisa bayangkan, hanya cuman karena begitu,
yang lebih ngeri adalah sekarang wanita yang habis menjebak jenderal ini, saudara. Dia sekian puluh juta jenderal itu. Jenderal itu sudah kehilangan kedudukan, kehilangan masa depan, reputasi. Sekarang sedang dituntut oleh wanita itu supaya dia dapat keuangan, keuntungan, dikeruk lagi sekian puluh juta US dollar. Dan Anda tahu saudara, maaf ya, kepuasan seks itu berapa lama sih? Sekuat-kuatnya berapa menit sih? Habis itu selesai. Tapi harganya, mahalnya bukan main. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kepuasan dunia sifatnya hanya semu dan sementara. Ingatlah bahwa kepuasan dunia sama seperti Anda minum air laut. Tambah haus, minum lagi, tambah haus. Lama-lama nyekek leher saudara sendiri. Saudara-saudara, mungkin kau berkata, Pak, ngomong gitu enak, tapi saya pingin jadi kaya, saya pingin jadi terkenal, saya pingin dipuji-puji banyak orang. Jujur saudaraku, lihat begitu banyak orang yang sudah terkenal, kaya raya, populer, bunuh diri. Kenapa? Mereka bilang apa? Sia-sia. Yesus kepuasan surgawi lebih daripada apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jangan jual hak kesulunganmu hanya demi kepuasan sesaat. Mengapa Esau rela menjual hak kesulungannya? 3 hal kita belajar. Yang pertama, karena Esau sedang lelah. Yang kedua, karena Esau tidak menghargai perkara rohani, tidak hargai Tuhan. Yang ketiga, karena Esau rela melakukan apapun demi mengejar kepuasan hidup. Kalau Esau tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki, hari ini Tuhan sayang buat kita. Masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Katakan amin. Mari kita datang pada